saya mulai saja presentasi kali ini. Eh, Sebelum kami masuki materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Andi Saundra selaku moderator. Adapun teman-teman presentasi saya, Andi Aulia Isana Saha, kemudian Andi Fadia Sarabaso, Andi Nabila Arham, dan yang terakhir Andi Ahmad Pasha Asrawijaya. Nah, masuk ke gambaran umum produk. Nah, produk yang kami kembangkan bernama Wasmi. Nah, Wasmi ini adalah ide bisnis yang berupa sabun kertas, tipis, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Mudah juga larut di dalam air. Dan apabila kita melarutkan dia di dalam air, dan kita gosok-gosok tangan, itu bisa menghasilkan busa dan wangi yang menyegarkan. Nah, produk ini yang kami kembangkan ini itu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kebersihan, kepraktisan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan bentuk yang ringan dan higienis, wasmi ini cocok digunakan di berbagai situasi, terutama beberapa masyarakat atau mahasiswa aktif yang sering beraktivitas di luar, seperti mereka sering berpergian, jalan terus memegang barang-barang yang di luar, terus tiba-tiba mau makan. Nah, baru tidak pada saat di tempat makan tidak ada cuci tangan yang disediakan. Nah, bisa ini wasmi menjadi salah satu eh, solusi untuk masyarakat atau mahasiswa yang aktif yang sering berpergian. Nah, selain itu, produk ini juga hadir dalam kemasan yang menarik dalam berbagai bentuk gantungan sehingga mereka mudah dibawa kemana-mana. Nah, di sini ada gambar gantungannya seperti gambar bentuk klop, ada gambar melonjong ke atas, dan ada berbentuk bulat. Kemudian, kami juga melakukan survei data awal terhadap 38 responden. Nah, dari survei data awal itulah muncul segmentasi pasar kami yang akan dijelaskan oleh beberapa teman presenter saya. Kemudian dari segmentasi pasar, data demografi dan geografi akan dijelaskan oleh Andi Nabila Arham, dan ini saya Oke, baik. Terima kasih tim moderator atas kesempatannya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke segmentasi pasar. Nah, tadi itu sudah disebutkan tadi sama moderator kalau kami itu sudah melakukan yang namanya tuh survei data awal atau survei minat atau juga survei pasar yang dimana itu kami melakukannya melalui GFOM dan juga survei langsung ke beberapa orang di sekitar kami. Nah, dari hasil survei minat itu kami membentuk 4 aspek dari segmentasi dua aspeknya dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pertama itu demografi. Nah, di sini pertama ada mahasiswa dan masyarakat muda berusia 17 hingga 30 tahun. Nah, kenapa kelompok kami itu kayak memutuskan untuk menargetkan produk kami ini dipasarkan ke yang berusia 17 sampai 30 tahun karena di umur-umur ini itu eh, bisa dibilang mereka-mereka yang aktif aktif beraktivitas di luar dan bisa dibilang aktivitasnya juga padat dan cenderung menyukai hal yang praktis atau produk yang praktis. Nah, Wasmi ini bisa sebagai salah satu eh, apa ya jawaban dari permasalahan yang kayak butuh sesuatu yang praktis tapi eh, juga bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu Mi tadi Wasmi itu eh, sabun yang dalam bentuk kantungan. Nah, itu bisa kayak disimpan di tas ataupun gantungan dan sebagainya. Terus fokus kami juga itu tentu saja di sini ada laki-laki dan perempuan. Jadi produk kami ini akan kami targetkan atau pasarkan ke bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Selanjutnya, fokus pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, kenapa kami di sini memfokuskan pada kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah? Karena dari hasil survei minat atau survei pasar kami itu banyak responden yang kayak memilih bahwa harga dari produk kami itu bisa dari kisaran harga 10 sampai 15.000. Nah, nanti itu akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya di bagian marketing mix, di bagian price. Terus di sini yang tetap memperhatikan kebersihan diri dan gaya hidup efisien. Nah, jadi
maksudnya gaya hidup efisien tuh yang kayak tidak ribet, terus pokoknya mudah, yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Seperti ini Wasmi, dia itu sabun kertas yang tipis, terus dalam berbentuk gantungan, dan tentunya itu bisa dibawa kemanapun. Jadi eh, orang-orang yang masih orang-orang yang sibuk, sibuk, sorry, yang sorry, yang sibuk beraktivitas di luar atau aktivitasnya itu padat sekali, tapi dia tuh tetap mau memperhatikan kebersihan, dia tuh bisa produk kami ini bisa menjadi alternatif jawaban dari permasalahan tersebut. Terus ada aspek kedua itu yaitu geografis. Di sini perkotaan dan lingkungan kampus. Kenapa kami memilih perkotaan dan lingkungan kampus? Lagi-lagi kami melihat dari survei pasar yang kami lakukan itu, di mana banyak yang mengisi itu dari dalam Kota Makassar dan juga mahasiswa, pelajar. Tapi ada juga yang mengisi dari yang statusnya itu pekerja. Nah, tapi eh, produk kami ini bukan hanya ingin kami pasarkan secara offline, tapi tentu saja akan kami pasarkan lu- ke luar daerah, tentunya itu yang di luar Makassar, dan itu melalui distribusi online karena dari pasar data hasil survei pasar kami itu ada juga yang mengisi dari luar Makassar. Jadi kami ini juga menjangkau para calon konsumen kami itu yang berada di luar Makassar. Terus di sini ada aktivitas masyarakat yang relatif padat. Seperti tadi saya sudah mention juga bahwa ingin memfokuskan kepada mereka-mereka ini yang mempunyai aktivitas yang cukup padat atau bilang sibuk Ki, dan bisa juga dibilang kayak tempat-tempat itu masih kurang menyediakan sabun. Walaupun ada yang menyediakan sabun, tetapi itu biasa kayak sabun batang. Nah, itu menurut kami itu kurang apa ya, kurang bersih. Jadi dengan hadirnya nih produk kami bisa mengurangi lah kayak pembagian apa dari tangan ke tangan itu kayak sabun batang tersebut. Dan akses terhadap fasilitas kebersihan kadang terbatas. Nah, itu tadi kayak masih kurang penyediaan sabun di kayak mungkin di kafe, di sekolah atau di kantor. Nah, jadi bisa ini produk kami itu hadir untuk menjawab dari segala bukan segala sih, tapi dari permasalahan tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Andi Nabila atas penjelasan materinya. Kemudian selanjutnya ada psikografis dan perilaku yang akan dibawakan oleh Andi Ahmad Pasha. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan dari moderator. Jadi saya akan menjelaskan psikografis dan perilaku. Psikografis menjelaskan tentang gaya hidup, nilai, dan kepribadian konsumen yang menjadi target pasar. Pada poin pertama, individu dengan gaya hidup praktis, modern, dan sadar lingkungan yang artinya produk kami ditujukan bagi orang-orang yang suka hal simpel dan efisien dalam aktivitas sehari-hari. Mereka cenderung tidak mau repot membawa barang besar atau ribet, semisal mahasiswa, pekerja muda, atau traveler. Terus poin kedua, mereka menghargai produk yang fungsional namun tetap estetik. Target pasar tidak hanya ingin produk yang bekerja dengan baik, tapi juga memiliki tampilan menarik. Jadi, kemasan atau desain juga berperan penting. Mereka ingin sesuatu yang enak dilihat, stylish, tapi tetap punya manfaat nyata seperti sabun kertas gantungan yang terlihat modern namun tetap efektif. Terus pada poin ketiga, mendukung gerakan eco lifestyle dengan mengurangi limbah plastik dari sabun cair konvensional. Jadi, ini menunjukkan bahwa target pasar adalah konsumen yang mulai peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka ingin ikut berkontribusi dengan cara sederhana seperti mengganti sabun cair botol plastik dengan sabun kertas yang lebih ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Lanjut ke perilaku. Bagian ini menggambarkan bagaimana cara konsumen menggunakan, mencari dan bereaksi terhadap produk. Pada poin pertama, kelompok pengguna aktif yang mencari solusi kebersihan instan dan portable. Ini merujuk pada orang yang sering beraktivitas di luar rumah seperti mahasiswa
yang butuh solusi cepat untuk menjaga kebersihan tangan dimanapun. Mereka tidak selalu punya akses ke air atau sabun cair, jadi butuh produk yang bisa digunakan kapan saja. Masuk ke poin kedua, mereka yang tertarik pada produk yang praktis, mudah dibawa, wangi dan tidak mudah tumpah. Seperti penjelasan poin pertama, faktor kenyamanan menjadi alasan utama dalam perilaku pembelian. Produk seperti sabun kertas memenuhi kebutuhan ini karena bentuknya kecil dan tidak berat. Terus ditambah lagi, jika memiliki aroma yang menyenangkan, itu juga menjadi nilai tambah emosional bagi pengguna. Terus pada poin terakhir, tingkat loyalitas konsumen yang cenderung meningkat karena kemudahan penggunaan dan citra ramah lingkungan. Yang artinya, jika konsumen sudah merasa cocok dengan produk ini, mudah digunakan, hasilnya bersih dan punya nilai ekologis, maka mereka cenderung akan terus membelinya. Loyalitas ini diperkuat oleh emotional value atau rasa bangga karena ikut menjaga lingkungan, dan functional value karena produknya benar-benar bermanfaat. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Andi Pasha atas penjelasan materinya. Kemudian di sini ada marketing mix yang penjelasan produk dan place akan dibawakan oleh Andi Aulia Isyana. Andi Aulia Isyana, dan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Lalu kita masuk ke marketing mix di bagian penjelasan produk. Jadi produk kami ini bernama Washmi, yaitu sabun kertas praktis tipis yang air. Jadi saat terkena air ini sabun akan langsung menghasilkan busa lembut dengan aroma yang menyegarkan sehingga tetap memberikan sensasi cuci tangan yang bersih, wangi, dan nyaman. Jadi keunggulan utama produk ini adalah kemasannya yang ringkas dan ringan. Desainnya ini membuat produk kami sangat mudah dibawa. Jadi ini bisa disimpan di tas, saku, atau bahkan di dompet. Jadi konsumen ini tidak perlu lagi repot-repot membawa sabun cair atau mencari tempat cuci tangan yang lengkap kayak ada sabun cairnya saat sedang beraktivitas di luar rumah. Jadi wash mini cocok digunakan oleh siapa saja, mulai dari mahasiswa yang sering beraktivitas di kampus, pekerja yang banyak bepergian, hingga masyarakat umum yang ingin menjaga kebersihan dengan cara yang praktis dan cepat. Dan kata lain, wash mini adalah solusi kebersihan yang fleksibel untuk semua kalangan. Oke, selanjutnya di bagian place, ini itu adalah strategi distribusi. Jadi, Washmi ini akan dipasarkan di lingkungan kampus dan area perkotaan, yaitu Makassar. Bisa juga di luar. Kenapa Makassar? Karena domisili dan karena daerah tersebut memiliki banyak aktivitas masyarakat yang padat dan mobilitas tinggi. Jadi, cocok banget dengan karakter produk kami yang praktis dan mudah dibawa. Selain itu, kami juga akan menjual produk ini secara online melalui media sosial uh, dan berbagai platform digital supaya lebih mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai daerah. Jadi tidak fokus ke satu daerah saja. Jadi dengan strategi ini kami berharap Washmi dapat dikenal luas dan tersedia bagi siapapun yang ingin menjaga kebersihan dengan cara yang cepat dan praktis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andi Aulia atas penjelasan materinya. Kemudian kita masih melanjut ke marketing mix dari price dan promotion yang akan dijelaskan oleh Andi Fadia, dan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Jadi, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, sebagian besar responden itu menyarankan kisaran harga untuk produk kami itu sekitar 10.000 sampai 15.000 per kemasan. Dan kami juga berencana memberikan potongan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak minimal lebih dari 5 kemasan bagi konsumen yang membeli dengan jumlah yang banyak. Terus
lanjut pada poin promosi, yaitu produk kami Washme itu akan kami lakukan, kami promosikan melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram karena kedua platform itu paling sering digunakan oleh target pasar kami. Eh, Kami juga eh, bi- berencana untuk membuat konten promosi seperti video singkat, foto menarik, atau testimoni pengguna yang testimoni pengguna eh, yang bisa membuat orang-orang lebih tertarik untuk mencoba produk kami. Nah, kami juga melakukan promosi dengan menggunakan platform e-commerce atau media sosial lain agar produk kami bisa dijangkau lebih luas oleh konsumen. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andi Fadi atas penjelasan materinya. Kemudian di sini ada desain kemasan produk dan tempat produk. Jadi pada saat kami sudah membuat produknya dan kayak di sini juga ada konsumen yang membeli produk kami, tentunya pasti akan diberikan juga kemasan produk dengan apa namanya stiker logo kami. Di sini ada gantungan produk yang kami jelaskan. Jadi gantungan produknya itu penutupnya itu bisa berputar. Eh, ini yang saya buat itu hanya bentuk lingkaran, tapi sebenarnya banyak juga beberapa bentuk yang kami buat seperti bentuk love, sama yang memanjang ke bawah. Terus di sini sabun kertasnya juga kami desain sesuai dengan karakter hewan. Jadi kita sesuaikan dengan kepribadiannya teman-teman dengan karakter hewan. Misalnya kepribadian kelinci itu sesuai dengan karakter teman-teman si A atau si B ini cocoknya dengan karakter kepribadian anjing atau segala macam. Nah, di sini ada dokumentasi beberapa pada saat kami melakukan survei minat pada produk. Jadi, pada saat kami turun langsung, di sini ada berbagai foto terhadap teman terdekat kami. Kami lakukan survei minat. Terus di sini ada lewat Cifron yang kami lakukan terhadap 38 responden. Nah, segitu saja penjelasan materi dari kami tentang survei yang telah kami lakukan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi kami. Silahkan dibeli ya teman-teman, karena eh, bagus sekali untuk teman-teman yang sering berpergian, kayak mau makan, begitu apa segala macam. Udah beli dan menurut kami itu isinya juga itu banyak dan murah. Oke teman. Nah segitu saja. Kelompok satu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semua.